Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Linda Martina Andriani, Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dan Guru TK Islam Bina Bangsa. Izinkan saya berbagi pengalaman praktik baik berjudul Implementasi Mentoring Skill dalam Penguatan Literasi dan Numerasi melalui aplikasi digital interaktif. Situasi tahun 2022 menjadi masa penuh tantangan dalam pembelajaran. Saya mendampingi 15 calon guru pendidikan anak usia dini dari berbagai daerah di Indonesia dalam program pendidikan profesi guru yang dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Di awal pendampingan, suasana kelas terasa kaku. Sebagian calon guru masih ragu dan memandang guru pamong sebagai penilai bukan pendamping belajar. Dalam praktik mengajar, calon guru masih menggunakan lembar kerja konvensional, sehingga anak-anak hanya menulis huruf dan angka tanpa benar-benar memahami maknanya. Sebagian juga belum terbiasa menggunakan aplikasi digital interaktif seperti Canva for Education, Wordwall, Flipbook, dan Wayground. Untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, situasi ini menjadi titik awal saya menerapkan mentoring skill berbasis refleksi, kolaborasi, dan teknologi untuk memperkuat literasi dan numerasi anak usia dini. Selama proses pendampingan, saya menemukan 3 tantangan utama. Pertama, pemahaman tentang literasi dan numerasi masih terbatas. Sebagian calon guru memaknai literasi hanya membaca dan numerasi hanya berhitung. Kedua, kemampuan digital belum merata. Masih ada yang ragu menggunakan aplikasi dari Canva, Wordwall, Flipbook, dan Wayground dalam kegiatan belajar. Ketiga, refleksi diri belum menjadi kebiasaan. Sebagian calon guru belum terbiasa menilai proses pembelajaran dan mengambil makna dari pengalaman mengajar. Saya memahami tugas guru pamong bukan hanya menilai, tetapi menuntun calon guru agar tumbuh sebagai pendidik reflektif, kreatif, dan berpihak pada anak. Pada tahap awal, dosen memberikan materi umum kepada sekitar 30 calon guru. Dalam proses ini, saya tidak hanya menjadi pendamping pasif, tetapi aktif berkolaborasi, berdiskusi, memberi masukan, dan membantu calon guru menganalisis permasalahan literasi dan numerasi. Setelah itu, calon guru dibagi ke kelas kecil berisi sekitar 15 orang untuk pendampingan yang lebih insentif. Saya memfasilitasi diskusi, membantu calon guru membedah akar masalah dan menuntun merancang solusi pembelajaran yang kontekstual. Dengan pola ini, keterlibatan guru pamong menjadi utuh, mulai dari perencanaan, kolaborasi awal, hingga refleksi hasil. Memastikan seluruh calon guru terpantau perkembangan kompetensinya serta menyeluruh. Untuk menjawab berbagai tantangan, saya mengembangkan pendekatan mentoring skill dalam 4 tahapan utama, agar proses mentoring berjalan terarah dan memberikan hasil nyata bagi perkembangan calon guru antara lain sebagai berikut. 1. Tahap koordinasi membangun kepercayaan. Masalahnya, sebagian calon guru masih canggung, takut salah. Solusinya, saya mengadakan Zoom santai. Biasanya dilakukan di akhir pekan untuk berbagi cerita dan pengalaman. Saya menunjukkan contoh media pembelajaran yang saya buat menggunakan aplikasi dari Canva, Wordwall, Flipbook, dan Wayground. Sebagai inspirasi sederhana yang bisa digunakan oleh calon guru, kemudian dikembangkan sesuai dengan idenya masing-masing. Hasilnya, suasana menjadi lebih hangat dan terbuka. Calon guru mulai percaya diri dan berani mencoba membuat media digital untuk pertama kalinya. Tahap 2, penyemain ide atau menumbuhkan kreativitas. Masalahnya, sebagian calon guru masih memisahkan literasi dan numerasi dari kegiatan bermain. Saya mengajak calon guru berpikir refleksi melalui pertanyaan sederhana.
Anak-anak di kelas Ibu paling suka bermain apa? Bagaimana kalau permainan ini dibuat dalam bentuk media digital? Dari pertanyaan itu lahirlah ide-ide kreatif seperti permainan huruf awal dari Wordwall, kartu kata bergambar dari Flipbook, dan permainan berhitung sederhana dari Wayground. Calon guru mulai memahami bahwa literasi dan numerasi dapat tumbuh dari kegiatan bermain dan bermakna. 3. Penerapan coaching dan co-teaching digital. Masalahnya, sebagian calon guru masih ragu menerapkan media digital di kelas. Solusinya, saya meminta calon guru merekam proses pembelajaran menggunakan media digital, lalu kami menonton bersama-sama. Saya tidak mengkritik tetapi mengarahkan dengan pertanyaan positif. Bagian mana yang paling disukai anak-anak? Apa yang bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya? Hasilnya calon guru menjadi lebih peka terhadap respon anak dan berani berinovasi. Anak-anak pun terlihat lebih aktif, antusias, dan bahagia. Tahap 4, evaluasi dan refleksi. Menumbuhkan kesadaran profesional. Masalahnya, sebagian refleksi calon guru masih deskriptif. Solusinya, saya ajarkan menulis refleksi dengan pola STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hasilnya, refleksi calon guru menjadi lebih bermakna, menumbuhkan kesadaran diri, dan menunjukkan profesionalitas sebagai pendidik pembelajar. Dari proses mentoring ini, saya melihat perubahan nyata. Seluruh 15 calon guru lulus 100% sebagai guru profesional. Calon guru memahami bahwa literasi dan numerasi bukan hafalan, tetapi kemampuan berpikir dan berbahasa yang tumbuh dari kegiatan bermain dan eksplorasi. Calon guru kini mampu menggunakan aplikasi dari Canva, Wordwall, Flipbook, dan Wayground untuk menciptakan media digital yang menarik dan kontekstual. Yang paling membahagiakan adalah ketika anak-anak di dalam kelas belajar dengan aktif, antusias, dan bahagia. Dari perjalanan ini, saya belajar bahwa mentoring skill sejati adalah seni menuntun dengan hati dan kesadaran. Praktik baik ini bukan tentang teknologi semata, tetapi tentang bagaimana seorang guru pamong menyalakan semangat keberanian dan merefleksi dalam diri calon guru. Saya percaya ketika seorang calon guru berani mencoba hal baru, maka anak-anak Indonesia akan belajar dengan bahagia. Saya berkomitmen untuk terus menuntun, menginspirasi, dan menebar cahaya perubahan. Karena setiap guru hebat lahir dari seorang pamong yang membimbing dengan cinta, refleksi, dan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husniati Mashkuroh, Ketua Program Studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan bangga kami memberikan testimoni untuk Ibu Ratu Linda Andriani MPD sebagai sosok guru pamong transformatif atas kerja yang luar biasa dalam mendampingi mahasiswa PPG di UHAMKA. Ibu Ratu Linda menunjukkan komitmen dan inovasi yang tinggi dalam proses mentoring. Tidak hanya sekedar membimbing, tetapi juga menjadi inspirator bagi mahasiswa PPG, mengubah cara berpikir secara transformasional untuk menjadi lebih reflektif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pembelajaran. Proses mentoring berbasis coaching dan digital yang dilakukan oleh Bu Linda terbukti efektif dalam memperkuat profesionalisme mahasiswa PPG di UHAMKA. Dedikasi, kepedulian, dan keteladanan yang ditunjukkan menjadikan Ibu Ratu Linda sebagai contoh nyata guru pamong transformasional yang tidak hanya sekedar mentoring tetapi juga menumbuhkan semangat belajar dan inovasi bagi para mahasiswa PPG di UHAMKA. Kami mendukung penuh Ibu Ratu Linda Andriani sebagai guru pamong transformatif dalam apresiasi GTK tahun 2025.